Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Max 114 Jarpis 114. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang ini teman-teman yang pemula atau yang baru yang baru belajar menggunakan bebek 2 tak. Jadi yang saya pajang ini semuanya bebek 2 tak guys. Contoh, ada beberapa pertanyaan, Bang, ada yang motornya dijual, berapa harganya, terus untuk perawatannya seperti apa, penggunaan oli sampingnya seperti apa. Jadi ini di video saya sebelumnya ada beberapa yang saya bikin, saya buat. Boleh dicek di video saya sebelumnya. Ya. Contoh kayak yang ada ini seluruhnya adalah motor-motor yang tidak dijual lagi di toko-toko atau di dealer-dealer. Mayoritas untuk di showroom pun, untuk di daerah saya juga sudah susah nyarinya. Susah nyarinya apa? Harga dan barangnya. Ada harganya murah juga barangnya atau kondisi unitnya juga kurang bagus. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang baru belajar, yang baru mau bermain atau mencoba merawat 2 tak, itu sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, yang penting mengerti dasarnya dulu. Ini motor 2 tak, yang paling penting perawatannya adalah di oli samping. Kalau dalam keadaan semuanya ori, semuanya bagus, itu perawatannya sangat gampang, hanya tinggal menjaga oli samping. Kalau BBM-nya mau bensin, mau pertalite, mau pertamax, bahkan apapun yang sejenisnya, itu masuk semua. Yang paling penting adalah oli sampingnya. Kalau bisa oli sampingnya, pompanya dalam keadaan hidup semua. Jadi sudah dalam kondisi normal semua. Soalnya ada beberapa bagian teman-teman kemarin, contoh saya punya teman beli motor terlihat bagus dari luar, ternyata begitu dicek, sudah terlanjur dibeli deal, dia tidak mengerti mesin, pompa olinya tidak jalan, bahkan dicek tidak ada pompa olinya. Jadi minyaknya campur, dia tidak mengerti rasio perbandingan campurnya, 1 liternya berapa. Jadi teman saya itu tidak mengerti perbandingan campuran bensin atau minyaknya. Akhirnya sempat, kalau nggak salah, nge-gym, atau bahasa istilahnya lagi overheat atau kekurangan oli. Jadi apa yang terjadi? Ya begitulah kalau 2 tak sudah pernah overheat atau kepanasan atau lengket atau nge-gym, biasanya untuk silinder atau piston atau boringnya sudah kena guys. Nah, maka dari itu saran saya, mungkin untuk tipsnya nanti satu persatu, atau di video saya silahkan dicek di playlist atau di channel saya, itu satu persatu bagaimana cara perawatan, bagaimana cara menggunakan oli samping apa saja sudah ada di video saya. Mungkin di video ini juga kalau sempat nanti saya kasih tahu lagi. Habis ini saya satu persatu contoh harganya, kualitasnya, kondisinya seperti apa, saya coba buka satu-satu ya guys, biar kawan-kawan ada bayangan untuk jenis kendaraan ini. Untuk jenis kendaraan ini contohnya misalkan seperti ini, yang paling ujung 2003, ini 2005, ini 2003, ini 2005, ini 2002 atau 2003, yang itu 2016.
Fish Air, Suzuki Satria, Yamaha 125 Jet. Jadi harganya berapa, kondisinya seperti apa, itu sebagai salah satu acuan untuk kawan-kawan yang baru atau pemula untuk mencari motor-motor 2 tak. Bahasanya biar apa ya? Biar nggak begitu parah lah, nanti dapat sudah uangnya habis untuk perbaikan, dapatnya murah tapi perbaikannya mahal, ketemunya sama saja. Mending beli yang kondisinya agak sehat sedikit, harganya mahal dikit nggak apa-apa. Oke ya guys, satu persatu dari yang ujung kita deketin. Nah contoh ini guys, ini Fish Air baru saya dapat sekitar setengah bulan yang lalu, plat DA, harganya sekitar 6 jutaan ini. Pajak mati 6 tahun apa 7 tahun. Jadi kenapa saya beli ini? Rencana saya mau buat beli buat dibikin motor balap. Nah ini spakbor depannya kemarin sudah diambil di motor untuk road race kemarin. Boleh dicek di video saya juga ada. Jadi rencana saya ini kenapa dibilang mahal? Kondisinya sebenarnya karena saya lihat belum pernah belah mesin. Saya mencari full put. Kondisi ini bodinya rencana saya ganti juga, tapi ini kan orinya guys. Nah jok ini sudah saya tukar kemarin sama motor yang satunya. Jadi hampir keadaan 70-60% masih ori. Nanti alat-alat orinya saya lepas, tinggal dibelikan, itu sudah tinggal dipasang saja, ada stang balapnya sama footstepnya, ban juga sudah siap. Nah, rencana saya buat balap, makanya kondisinya ya seperti ini. Nah, kenapa harganya tadi saya bilang itu alasannya. Jadi alasannya untuk dibuat balap guys. Ini kondisinya susah hidupnya guys, mungkin ring piston dan lain sebagainya. Tapi surat lengkap ya. Ini kisaran harganya 6 jutaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau dibilang mahal, ini mahal guys. Tapi kebetulan saya mencari full coat yang masih standar. Dan perlu diingat ya guys, harus paham kalau jenis Fish Air itu paling gampang perawatannya. Yang penting kondisinya masih ori semua. Nah, jadi itu tadi guys. Jadi kita masuk ke inti perbandingan. Kalau seperti ini dengan kondisi pajak mati, pajak aja kalau 6 atau 7 tahun itu sekitar mungkin 2 jutaan kalau tidak pemutihan. Hampir 2 jutaan mungkin guys. Karena ini ganti plat. Kita di Kalimantan Tengah dengan untuk menghidupin biaya pengurusan ke Banjar mungkin hampir 2 jutaan. Paling murah 1,5. Jadi ketemunya sudah sekitar 7,5 atau sekitar 8 juta. Itu baru kondisi hidup, belum perbaikan dan lain-lain. Jadi kalau dibenahin seperti contoh yang di sebelahnya ini, seperti yang biru di sebelahnya ini. Nah ini guys, biru yang di sebelahnya ini guys, ini 2005. Ini mungkin 10 jutaan dapatnya. 10 jutaan, yang tadi saya bilang 4 juta itu kalau kita masukkan di sini untuk menjadikan seperti ini kayaknya nggak mampu guys. Dalam arti seperti ini, kita beli memang murah 6 juta, kita habis biaya 4 juta termasuk ngisi pajak dan lain sebagainya. Untuk motor mungkin belum ketemu seperti ini guys ya. Jadi plus minusnya itu. Nah, jadi kalau mau beli yang murah, menangnya kita bisa nyicil pelan-pelan. Kalau yang biru ini kisaran 10 jutaan guys
Untuk menjadikan seperti ini, dapat seperti ini itu 10 jutaan. Nah, kita lanjut. Ini 2005. Ini yang full cloth. Oh iya, bicara full cloth guys. Kenapa full cloth? Saya pilih full cloth semua. Ini kelebihannya full cloth ini sudah full giginya manual, artinya koplingnya kopling manual. Begitu gigi masuk seperti motor laki-laki, gigi masuk kopling dilepas, itu langsung lompat, dan bandulan sudah aslinya pendek guys. Ada namanya Fish Air Sporty, itu bisa ditekan dimasuk gigi, kopling dilepas, dia tidak akan mati, dia semi. Itu perbedaannya di bandulan dan di rasionya. Jadi kalau pemula mungkin nggak usah sampai ke sana, cukup itu saja, kenali dulu full cloth dan sporty, karena harganya full cloth itu jauh lebih tinggi guys. Satu, full cloth itu sangat gampang untuk dibuat spek balap atau dikorek untuk kencang-kencangan harian, itu bagus sekali guys. Nah, ini yang oranye guys. Jadi yang oranye ini 2003 saya modif jadi 2004 nih stikernya atau strippingnya. Bisa dicek di video juga, di video saya juga saya proses restorasinya seperti apa sampai seperti ini. Ini sekitar habisnya 12 lebih guys. 12 lebih sampai seperti ini kondisinya. Termasuk penghidupan pajak, pengurusan dan lain sebagainya. Untuk ini kenapa mahal, mungkin dia covernya masih aslinya, body-bodinya ini masih aslinya, catnya cuma stikernya atau strippingnya nggak asli. Kalau yang biru tadi kenapa lebih murah, dia tidak asli atau ada beberapa yang sudah dikawan guys, atau sudah dicat ulang, repaint istilahnya. Makanya ada ori restorasi, ori bawaan, ada yang memang campur-campur guys, ada orinya, ada restorasinya. Jadi tergantung, minimal terlihat seperti itu. Atau boleh yang mau mencari referensi, bisa main-main ke rumah saya untuk perbandingan, melihat motor-motor yang standar atau yang tidak standar, bisa dicek di rumah. Nah, ini oranye yang satunya guys, ini jauh lebih mahal. Ini harganya sekitar 14 sampai ke 15 jutaan guys. Ini hampir 90% masih bawaannya. Biar kusam, biar ini, tapi dia semuanya masih bawaannya satu paket. Ini contoh seperti ini guys. Ada kupasan catnya, bawaannya kusam-kusam, masih bawaannya guys. Ya. Jadi untuk harga kenapa lebih mahal? Mungkin itu alasannya tadi saya bilang. Bagi yang lebih pemahamannya lebih dalam tentang ori bawaan, mungkin dia akan menghargai lebih tinggi. Tapi kalau yang ori restorasi, dia terlihat bening tapi dia sudah rata-rata sudah repaint dan lain sebagainya, itu udah beda guys. Bening tapi sudah bikinan ulang istilahnya. Kalau yang ini seadanya, bawaan dari motor itu sendiri. Oke, itu 4 motor yang jenis Yamaha Fish Air. Dari kisarannya tadi saya bilang itu sekitar 6 jutaan dengan kondisi seperti itu. Ini 10 jutaan, ini 12 jutaan lebih, yang ini sekitar 14 sampai 15. Jadi kisarannya dari 6 sampai 15 juta. Kondisinya seperti ini guys. Ya. Nanti kita dengarkan hidupnya juga. Nah, kita beralih ke motor yang agak susah nyarinya dan lebih mahal. Ini ada Suzuki Satria guys, plat Banjarmasin juga, plat Martapura DA ini. Kondisinya waktu saya dapat sekitar 70%-an masih ori. Yang tidak ori itu hanya kulit jok dan ada beberapa part yang kotor. Kulit jok rusak atau diganti, jarum sepeda patah. Selama ini ujung jalunya tidak asli, spion tidak ada, ini saya ganti semua. Jadi ya seperti ini. Untuk jenis Suzuki lebih susah guys. Jadi saran saya untuk pemula cukup bermain di Fish Air aja dulu.
Kalau sudah paham, sudah mulai mengerti bagaimana cara mendapatkan spare partnya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana untuk mencari bahan-bahan yang aslinya. Nanti ada yang bungkusnya ori Yamaha itu guys, tapi isinya tidak asli. Sekarang lagi banyak beredar spare part yang tidak asli. Oke. Nah, contoh ini saya bilang Suzuki Satria. Kenapa dia lebih mahal? Satu, SGP itu mayoritas spare partnya asli guys. Hampir jarang SGP yang palsu. Makanya spare partnya juga langka dan mahal. Apalagi jenis Hiu. Ya. Ini kalau dalam kondisi seperti ini aja di atas paling murah dari 12 juta sampai dengan 17 sampai 18 juta guys. Ya, untuk Satria 2 tak. Orang menyebutnya Satria Hiu. Satria Hiu guys. Ada plus minusnya juga, mungkin bagi yang penghobi mencari merek Suzuki ya nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya motor yang paling gampang tadi saya kembali ke Fish Air tadi ya guys. Pakai starter, koplingnya sudah kopling full manual, nggak ribet, murah meriah, dan bandel motornya, lebih ramping, lebih lincah guys. Boleh dicek di video saya, berapa video saya menampilkan bahwa saya mencoba wheelie dan lain sebagainya guys. Itu tadi. Kalau masih belum paham atau ada pertanyaan silahkan di kolom komen atau bisa di IG saya. Jadi kita sharing, atau yang ada masukan, yang ada saran silahkan, karena saya juga sambil belajar. Itu yang saya sampaikan tadi sebatas pengetahuan saya. Jadi bagaimana saya selama ini motor yang paling lama ini, yang biru ini sudah hampir jalan 5 tahun saya pakai. 5 tahun. Hampir 5 tahunan, sudah 1 kali ganti plat. Dulunya sama, saya juga pada masanya saya dulu banyak motornya, atau motornya baru-baru, tapi kemampuannya belum ada karena saya belum kerja waktu itu, tahun 2000-an itu masih awal-awal ya belajar mencari kehidupan. Sekarang kebalikannya, begitu kita sudah bisa nabung, bisa mampu beli, motornya sudah mulai susah, apalagi yang nyari yang bening-bening atau yang bersih. Oke, tadi sampai di Satria. Satria tadi kisarannya dari paling murah 12-an lah kalau kondisi seperti ini, sampai 17. Mungkin ada yang lebih gila lagi, silahkan dicek di forum jual beli, itu sampai 20 lebih. Ya guys. Nah, setelah Satria, cuma kelemahannya Satria itu tidak pakai electric starter. Kelebihannya dia 6 transmisi, cc-nya 120. Powernya lebih lumayan lah, cuma minyaknya lebih boros. Jadi kembali lagi, kalau saya tetap yang long life, yang sangat bagus, paling pemula itu adalah Fish Air, walaupun giginya 4, tapi semua ketahanannya sudah teruji kalau Fish Air guys. Bahkan di balap pun Fish Air bisa bersaing dengan Satria. Oke, kita lanjut ke sebelahnya ini guys. Di sebelahnya ini 125 jet. 125 jet ini dari Yamaha juga, cuma build up 125 jet. Nah, ini motor-motor, bahasanya motor-motor yang mungkin bagi pemula kalau kemampuan finansialnya bagus juga nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan, pahami dulu. Karena mayoritas kalau 125 jet ini yang produksi 2000, dari 2001, 2002 itu kondisinya sudah jarang yang sehat, rata-rata restorasi. Ini tidak ada PR motor ini, semuanya masih kencang, harganya juga kencang. Ini seperti ini, kalau yang full dari Malaysia ini kisaran paling murah kepala 3 mungkin. Mencari kepala 20-an sudah susah. Yang NP itu atau no paper itu mungkin paling murah dari 25, 30, ada yang nyampe 40 guys kalau kondisinya. Rata-rata ada yang jual unit, ada yang jual surat, nah itu bisa dikawinkan. Ya, tapi untuk 125 jet untuk pemula tidak disarankan. Walaupun
sebenarnya semua spare partnya masih ada guys, karena Malaysia masih produksi dan spare part masih banyak. Kita mau bangun dari nol pun bisa kalau 125 jet, karena dari yang hal terkecil, crankcase dan lain sebagainya, sampai rangkanya pun ada jual guys. Oke, itu ya 125 jet. Kisaran harga itu mungkin paling murah 25 sampai dengan 40 yang no paper. Yang full paper yang Indonesia punya build up itu mentok minimal dari 40 sampai ke 80 atau 90 saya pernah lihat 125 jet. Oke, sekarang jangan lupa like, share, and comment di channel saya Max 114 dan di Hajarpis 114. Nah itu guys ceritanya, apa ya, pada intinya bagi yang pemula untuk main 2 tak itu sebaiknya memahami kondisi keuangan. Jadi motor-motor ini sebenarnya bisa untuk investasi guys. Jadi investasinya seperti apa? Setidaknya motor ini kan kisarannya di bawah 20 jutaan normalnya, dari 6 juta sampai 15 juta, 16 juta, mungkin Satria bisa 17 atau yang 20-an. Itu kategorinya sebenarnya kalau dibandingkan dengan motor-motor sekarang yang ada di dealer, itu paket harga yang paling murah. Tapi orang mengatakan, wah harga 2 tak mahal. Sebenarnya mahal dari mana? Kita bandingkan dengan kondisi motor yang ada di toko. Nah, kenapa pemikirannya mahal? Mungkin yang paling pasti adalah jenis motor-motor ini hampir tidak bisa lagi dileasingkan. Mungkin saya tidak pernah dengar ada motor yang bisa 2 tak yang bisa dileasingkan guys. Nah itu tadi. Jadi kenapa mahal ya, setidaknya kalau pengen beli motor-motor seperti ini harus menyiapkan uang cash. Misalkan 10 juta ya harus ada 10 juta. Kalau ada 15 juta. Itu yang terlihat seolah-olah mahal, karena tidak bisa dicicil. Nah kalau motor-motor yang baru yang ada di toko ya kita cukup bawa 2 juta, bawa 3 juta. Sisanya bulanan. Kita tidak menghitung harga barunya berapa, tapi yang kita lihat kita bisa bayar bulanannya. Ya guys. Nah, jadi motor-motor yang ada di sini sebenarnya motor-motor yang masuk akal semua guys. Harganya nggak begitu mahal. Cuma atau akan tetapi yaitu tadi, untuk membelinya kita harus punya uang cash. Ya, untuk sebenarnya itu tadi. Untuk kawan-kawan yang pemula silahkan dipikir ulang, silahkan ini menjadi bahan, semoga ada manfaatnya ya guys. Ikutin terus channel Hajarpis dan Max 114 ya. Untuk sementara ini saja bebek-bebek saya yang lagi tren bebek 2 tak ya. Bebeknya baik-baik semua nih guys, nggak ada yang jahat. Kan kadang ada orang bilang bebek jahat. Mungkin nanti yang paling ujung rencana saya mau bikin bebek jahat, mau dibikin buat balap. Oke ya guys, itu sekedar informasi. Mungkin kalau ada usul saran silahkan japri saya atau di kolom komen. Habis ini kita lanjut tes suaranya ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.